Welcome to the Inclusive Citizenship Series, a collaboration between Kota Kita's Urban Citizenship Academy and the University College London to advance the issue of inclusive planning and design in Indonesian cities. In this video, we will explore the Indonesian city of Banjarmasin and its effort to become an inclusive city. Banjarmasin is the capital city of Indonesia's South Kalimantan province. It is known as the city of Thousand River because the city resides on a delta where two main rivers merge. Banjarmasin is home to more than 700,000 people with a population density of 7,269 persons per kilometer square, making it the most populous city on Kalimantan Islands. Banjarmasin has long been known for its role as a domestic and international trading hub for coal, timber, and rubber. What might be less known is the city commitment to becoming a more inclusive city, particularly for people with disabilities. A participatory data collection initiative conducted by Kota Kita and UNESCO in 2018 documented around 3,897 persons with disability living in Banjarmasin. The city government of Banjarmasin made pledge to build a more inclusive city in 2013 with the Regional Regulation number 17/2013 on the fulfillment of the right of people with disabilities. Since then, Banjarmasin was sustained its commitment through numerous policy and initiatives related to inclusivity. Significant milestones include establishing the Banjarmasin City Interagency Forum on Disabilities in 2016 and its participation in the Network of Mayors for Inclusive City in 2017. To learn more, let's join Slamet and Barnia in Banjarmasin. Nama saya Slamet Riyadi, umur saya 48 tahun. Kegiatan saya sehari-hari di rumah sebagai tenaga pemijat. Di organisasi saya adalah Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Banjarmasin. Saya tinggal di Banjarmasin ini sejak 2008. Sejak itu saya menjalani rutinitas sebagai tenaga pemijat sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Barnia, usia 45 tahun, ragam disabilitas, daksa, amputasi kaki kiri. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga kerja sebagai penjahit pakaian perempuan. Dan kebetulan dipercaya teman-teman disabilitas untuk menjadi ketua Perhimpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Banjarmasin. Kalau untuk mobilitas tiap hari, kebetulan kami memiliki motor roda 3. Biasanya saya sebagai yang bawa motornya, yang ikut bapak sama seperti saya. Untuk keperluan biasanya ke pasar atau ngantar anak sekolah, ngantar jemput, sama biasanya ke tempat-tempat hiburan atau ke tempat keluarga, teman misalnya. Ya, sejak saya datang di Banjarmasin ini pada tahun 2008 itu memang dari segi infrastruktur masih belum seperti sekarang ini. Kegiatan saya sehari-hari masih mengalami kesulitan karena untuk mendatangi tempat-tempat publik belum ada pemandu jalan seperti guiding block. Terus kalau saya mau mengurus sesuatu ke instansi pemerintah itu tidak ada pemandu jalan supaya mengarahkan saya jalan untuk menuju ke yang saya mau gitu. Semakin kesini itu semakin ada perubahan dari pemerintah, sudah menyediakan apa-apa yang diperlukan, walaupun
masih perlu pembenahan karena tidak bisa langsung. Dulu kami kalau pengguna tongkat kayak saya untuk jalan di tempat umum masih mengalami kesulitan. Jalannya terkadang becek apa segala macam, banyak berlubang. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah ada perubahan. Juga untuk teman-teman yang pengguna kursi roda, alhamdulillah sekarang sudah mulai nyaman lah berada di tempat-tempat umum. Tantangannya bagaimana upaya kita untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai kota inklusif, bagaimana disabilitas menuju ke layanan publik dengan mudah, bagaimana disabilitas menuju ke tempat-tempat pelayanan kesehatan dengan mudah, bagaimana disabilitas secara keseluruhan untuk mengurus administrasi kependudukan dengan mudah. Hal itu bisa kita laksanakan kalau kita kerjasama dengan kompak. Biasanya tantangan yang dihadapi teman-teman itu kalau terutama teman-teman tuli ya, kalau ke puskesmas atau pelayanan publik lainnya mereka kesulitan karena di tempat-tempat tersebut nggak ada orang yang bisa juru bahasa isyaratnya nggak ada. Jadi terkadang teman-teman pasti minta bantuan sama kami yang organisasi biasanya, karena mereka nggak ngerti kan berkomunikasi dengan mereka biasanya begitu. Ya, dalam hal ini kami juga tertantang untuk bagaimana staf-staf kantor apapun namanya mereka bisa memahami bahasa isyarat. Yang pasti kami meyakinkan dulu kepada teman-teman netra dan teman-teman daksa bahwa kita bisa untuk mengurus sesuatu dimanapun adanya. Dan untuk itu kami juga tertantang untuk bagaimana memberikan pengertian kepada pelayanan yang diharapkan nanti bisa mengerti bagaimana cara mengadakan infrastruktur di layanan publik, di kantor-kantor supaya mudah diakses oleh kami netra, daksa, dan tuli. Harapan kami cuman sedikit. Pertama, marilah kita bersama-sama merapatkan barisan untuk sama-sama mewujudkan Banjarmasin kota inklusi, dan untuk itu kita harus bekerja keras bagaimana membantu pemerintah karena pemerintah tidak bisa sendiri dalam hal ini. Kami pun harus proaktif untuk membantu pemerintah supaya mewujudkan Banjarmasin sebagai kota inklusi dan ramah bagi semua lapisan masyarakatnya. Kita harus bekerja sama, saling bergandeng tangan antara pemerintah, kami disabilitas dan juga masyarakat agar bisa mewujudkan kota Banjarmasin yang inklusi untuk semua kalangan. There are still many inclusivity and accessibility issues in Banjarmasin that need to be addressed. That's why in this series we will discuss various ideas to solve this issue as urban citizens. Because we all play a part in building more inclusive cities for all.